kayak gitu mas. Itu kalau mas lihat kan by kategorinya warna abu-abu, itu tandanya nggak bisa diganti mas, jadi kelok. Nah kalau mau diganti coba ke family type, family type. Nah terus di sini structural materialnya diklik. Nah di situ baru deh klik yang kotak kecil ada titik 3. Nah gitu ya, terus tinggal cari stone, titik stone. Kalau mas Bayu bisa ada juga. Oke. Nah jadi ini sama juga dari sini ya, klik si kotak kecil titik 3 baru cari stone ya, ketik stone. Nah kalau misalkan stone nya nggak ada, material yang kita mau belum ada, bisa klik kotak ini shows or hides library panel, diklik aja. Nah nanti di bawah ada pilihan material stone lebih banyak lagi ya. Nah misalkan saya mau pakai apa ya, bluestone. Nah misalkan ini saya coba pakai fieldstone. Nah kalau kita mau pakai material dari kotak yang di bawah ini, kita harus load dulu materialnya ke atas mas. Nah, untuk pindahinnya tinggal pilih ya, di sini ada panah nih arah ke atas. Kita klik aja add material to document. Nah, kalau material yang sudah pindah ke atas, baru ya kita klik OK. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, situ materialnya udah ganti mas ya. Bukan by kategori lagi di kiri. Oke. Nah, jadi gini ya, material sudah berganti. Kalau sudah selesai, tinggal di finish. Lalu finish lagi untuk menyelesaikan sweep. Nah, sekarang mas bisa lihat nih di 3D view, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini karena tampilannya masih shaded ya, kita coba ubah visual style-nya jadi realistik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi batu ya dia. Berhasil mas? Nah jadi itu untuk membuat fondasi menerus ya. Jadi kita bisa buat manual pakai model in place. Jadi kita bisa setting manual aja. Oke, sampai sini untuk buat fondasi menerus. Ada yang mau ditanyakan dulu mas? Atau biasanya saya buatnya gak kayak gini gitu. Yang di custom komponen jadi ini. Custom komponen adalah ya ini contoh custom komponen salah satunya. Pokoknya custom komponen itu adalah komponen-komponen yang toolnya nggak disediain sama Revit. Kan kalau kayak fondasi menerus ini dia nggak punya toolnya ya mas ya. Ada yang tadi tuh fondasi titik kayak yang pancang, file cap,
itu kan bisa yang tinggal titik-titikin gitu lah, tinggal klik. Kalau ini kan kita harus bikin jalurnya, gambar profilnya, maka kita harus pakai custom komponen gitu. Sebenarnya custom komponen ini fungsinya banyak banget sih mas. Kita kayak misalkan mau bikin tunnel kan nggak ada nih toolnya di Revit, kita bisa pakai ini juga, pakai sweep, terus kita bikin jalurnya, tinggal bikin profile tunnelnya deh tuh. Jadi biasanya kita pakai si model in place untuk objek-objek yang toolnya nggak ada dari Revit. Contohnya ini. Kenapa disebutnya custom komponen kan karena memang kita buatnya custom ya. Terus dia memang bukan default dari Revit gitu. Yang bisa kita atur hanya bentuknya sama kategori objeknya aja yang tadi di awal. Nah ini volumenya ngikutin material tadi yang kita setting. betul. Jadi nanti kalau kita ngitung bill of quantity-nya atau bill of materialnya, nanti kan dia masuknya kategori pondasi mas. Tinggal kita buatkan bill of quantity dari pondasi, nanti keluar data dia, volumenya berapa, terus nanti dia kasih tahu materialnya fieldstone gitu. Oh iya, sama terakhir sebelum kita pilih finish model, di kotak properties di sini ada setting material for model behavior. Nah di sini memang karena nggak ada pilihan batu ya, jadi kita pilih aja yang other. Nah tapi kalau misalkan mas buat komponen custom yang materialnya beton, misalkan mau kita kasih tulangan nantinya, contoh kayak si tunnel, saya tunnelnya pakai beton. Kalau kita material for model behavior yang nggak kita atur konkret, dia nggak bisa dikasih tulangan. Nah jadi ini berpengaruh juga ya, harus diperhatikan. Tapi karena kita pakai batu, material for model behaviornya other aja. Nah kalau sudah selesai baru deh kita pilih finish model untuk kembali ke project. Nah kalau sudah di finish model jadi seperti ini ya, kita udah kembali lagi nih ke project. Tab arsitektur, struktur sudah kembali, dan si pondasi menerus yang barusan kita buat dia jadi satu kesatuan gitu ya. Oke, selanjutnya kalau gitu kita coba lanjut ya mas. Sekarang kita akan coba buat slab. Oh iya, untuk tampilan levelnya kalau ditampak is kurang panjang, kita tarik aja ya, tinggal digeser ya. Kalau sudah, kita akan coba buat slab. Untuk buat slab, kita kembali lagi ya ke structural plan lantai 1 atau ground floor.
sekarang kita akan coba modelkan slab. Berarti dari structural plan ground floor, kita langsung saja masuk ke tool slab ya. Kita pilih tool slab. Oke. Kalau sudah masuk ke tool slab, pertama-tama kita bisa pilih dulu ya, kita membuatkan slabnya dengan ketebalan berapa. Di sini ada beberapa pilihan ketebalannya, 150 sampai 300. Nah, untuk ketebalan slab sendiri, kalau kita membuat tipe baru ya dengan ketebalan yang berbeda, konsepnya sama seperti membuat ini ya, membuat tipe kolom atau balok baru. Jadi kita bisa edit type. Nah, misalkan kita mau buat slabnya ketebalannya 40. Berarti kita pilih aja dulu salah satu. Lalu pilih edit type ya untuk membuat tipe baru. Nah, setelah di edit type, jangan lupa duplicate dulu ya untuk membuat tipe barunya. Klik duplicate. Lalu kita kasih nama. Ini kita ganti aja ukurannya ya, 400. Jadi 400 mm foundation slab. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, kalau sudah diganti nama tipenya, nah di sini kan default thickness-nya nggak bisa langsung kita ganti ya mas. Nah, jadi yang harus kita edit adalah structure-nya. Kita klik edit structure. Tadi setelah klik edit structure akan kebuka kotak edit assembly ini ya. Oke, sudah sampai sini mas? Nah, ini bisa kita preview dulu. Jadi di sini lapisannya baru ada satu ya, lapisan structure, materialnya beton, konkrit, dan thickness-nya 150. Nah, kalau mau kita ubah ketebalannya, tinggal diganti aja ya thickness-nya. Berarti di sini ganti aja jadi 400. Nah, jadi previewnya ini dia akan memperlihatkan lapisan-lapisan dari si lantai ini ya, atau slab ini. Jadi kalau misalkan nanti kita ada buat lapisan baru, misalkan kita bikin lantai nih mas, kita bikin lapisan finish, ada keramiknya gitu. Nanti kelihatan di preview di sini ada keramiknya sedikit, gitu ya. Nah, karena di sini kita cuma mau ganti ketebalan, cukup diganti thickness-nya aja. Lalu tinggal klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, kalau sudah, ini kita sudah jadi ya slab yang ketebalan 400. Selanjutnya tinggal kita buatkan sketsa untuk area slabnya. Nah, untuk membuat sketsa area slab, ini kita harus membuat satu area tertutup, boundary line-nya harus tertutup ya. Nah, ini berhubung areanya masih gampang, masih kotak aja, kita bisa langsung pakai rectangle ya mas ya. Pilih tool rectangle. Lalu kita buat aja di, misalkan di sisi dalam baloknya ya. Nah, misalkan dari sini, ujung kiri atas, klik, kita arahkan ke ujung kanan bawah. Sini, klik. Nah, ini langsung jadi ya sketsanya. Nah, jadi kan dia udah membentuk area rapih nih mas. Kalau seperti ini udah bisa di finish. Tapi kan kadang ada kasus kita bentuk bangunannya nggak kotak doang ya. Mungkin nanti ada bentuk L atau belok. Nah, itu kan kita nggak bisa pakai rectangle doang. Nah, setiap garisnya ini harus rapih mas. Jadi ujung-ujungnya ini nggak boleh ada yang keputus, nggak boleh ada yang kelebihan garisnya. Misalkan
ada kasus saya bikin gambar garisnya ada kelebihan nih kayak gini. Nah kalau seperti ini dia akan error mas ketika kita finish. Nah jadi seperti ini, garis-garisnya itu harus rapih, harus pas potong di ujung gitu, pas menyambung gitu ya. Nah jadi biasanya kalau error dia akan menunjukkan nih garis yang bertabrakan jadi warna oranye. Nah kalau seperti ini kita tinggal continue aja, terus kita rapihkan deh. Ini kalau mau ngerapihin garis yang seperti ini kita bisa pakai tool trim aja mas sebenarnya. Kayak di CAT ada trim juga ya. Nah cuma mungkin cara pakainya agak beda. Kalau di Revit kita pilih dulu tool trimnya di atas sini ya. Atau bisa ketik shortcutnya yaitu TR. Nah setelah itu kita klik dua garis yang mau kita sambungkan. Jadi kita jangan klik garis yang mau dipotong. Berarti saya kan mau mempertahankan garis yang sisi dalamnya nih, dua-duanya. Saya klik sisi dalam yang vertikal sama yang horizontal. Nah, jadi nanti sisanya kepotong. Kayak gitu ya. Nah, kalau sketsanya sudah selesai, bisa di finish aja ya. Klik finish. Maka stepnya jadi seperti ini.